بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ahror yang sudah sudi mengklik video ini. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki yang berkah serta berlimpah, dan dijauhkan dari segala berbahaya dan dari berbagai macam penyakit, serta selalu dilancarkan dalam segala urusan. Mengawali kisah-kisah yang gemilang daripada umat terdahulu, kisah yang seharusnya tidak dilupakan, kisah yang pantas untuk diceritakan kembali kepada generasi-generasi penerus kaum muslimin, supaya kita mengenal siapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah yang sangat teramat luar biasa dari salah seorang sahabat Rasul SAW. Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan, keagamaan maupun persoalan keduniaan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah setiap Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa, segala keahlian, kemampuan, dan kejeniusan yang tersembunyi dari warga penduduk negeri itu dibangkitkan. Sehingga muncullah para filosof, dokter, ahli hukum, ahli astronomi, penemu, dan ahli matematika yang semuanya muslim. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa awal perkembangan Islam penuh dengan orang-orang jenius dalam segala bidang, baik cita maupun karsa yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tapi satu agama yakni Islam. Rasulullah SAW sendiri memang telah mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya yang maha besar lagi maha mengetahui, bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi baginya jarak pemisah tempat dan waktu. Hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh muka bumi, serta di istana-istana para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandak pada tahun 5 Hijriah. Awalnya beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk memobilisasi orang-orang musyrik dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari depan, sedangkan Bani Quraisyah akan menyerangnya dari belakang, barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Dengan demikian, mereka akan hancur lebur dan hanya tinggal kenangan saja. Demikianlah suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat kedatangan pasukan besar mendekat dan membawa perbekalan yang banyak, serta persenjataan lengkap untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran dalam firman Allah, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu
terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Al-Ahzab ayat 10. 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisan menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad, agama serta para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan penentuan bagi pihak musuh-musuh, baik individu, kelompok, suku, maupun golongan yang memiliki kepentingan sendiri. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan yang gawat. Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka semua tentu saja setuju untuk melawan. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melawan? Ketika itulah tampil seorang yang berbadan tinggi, berambut lembat. Dialah orang yang disayangi dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian, ia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah. Dan ternyata bahwa kota itu terlindungi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang mengelilinginya. Namun, ketika di sana terdapat juga daerah terbuka yang luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu, ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali Farid sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali Farid. Ketika pasukan kaum Quraisy menyaksikan Farid terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, sehingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka hanya mendekam di kemah-kemah tanpa daya untuk menerobos Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memorak-porandakan kesatuan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Pada waktu menggali Farid, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama dengan kaum muslimin. Mereka menggali tanah dengan penuh semangat. Tidak ketinggalan Rasulullah SAW juga membawa cangkul dan bekerja bersama-sama mereka. Tidak disangka di tempat penggalian Salman bersama rekan-rekannya, cangkul mereka terbentur oleh sebuah batu besar. Salman adalah seorang yang berperawakan besar dan bertenaga kuat. Sekali ayunan, lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkannya berkeping-keping. Tetapi ia tidak berdaya menghadapi batu besar ini. Sedangkan bantuan dari rekan-rekannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi menemui Rasulullah SAW dan meminta izin untuk mengalihkan jalur Farid dari garis semula guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan itu. Rasulullah SAW pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tersebut. Setelah melihat batu itu, Rasulullah SAW meminta cangkul dan menyuruh para sahabat agar mundur, agar terhindar dari pecahan-pecahan batu itu nantinya. Rasulullah SAW lalu membaca bismillah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Beliau menghantamkan cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga, hingga batu itu pun terbelah, dan dari celah belahannya yang besar keluar percikan api
yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah. Sementara itu Rasulullah SAW mengucapkan takbir. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia. Dan dari percikan api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hiro dan kota-kota Raja Persia. Sungguh umatku akan menguasai semua itu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat cangkul itu kembali dan memukulkannya ke batu yang kedua kalinya. Fenomena yang sama terjadi lagi. Pecahan batu besar itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bertakbir kembali. Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya. Sungguh umatku akan menguasainya. Kemudian beliau memukulkan cangkul itu untuk kali ketiga dan batu besar itu pun kini hancur lebur serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tahlil dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, San'ah, dan daerah-daerah lainnya yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya itu. Salmanlah yang mengajukan sarana untuk membuat parit dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ketika ia meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Ia berdiri di samping Rasulullah SAW, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan. Ia sendiri melihat dan mengalami, merasakannya. Ia menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di San'a, Mesir, Syria, dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan berguncang oleh seruan mempesona, penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Lihatlah, Salman sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, sedangkan di negerinya nan jauh di Madain, teman-teman dekatnya sedang membicarakan petualangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia berpindah dari agama nenek moyang bangsa Persia menuju agama Nasrani dan terakhir jatuh ke pelukan agama Islam. Sungguh, ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan melelehkan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Dalam pengembaraan mencari kebenaran itu, ia pernah dijual di pasar budak, hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Semua itu dibahas oleh rekan-rekannya di seberang sana. Sekarang, marilah kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Asban, warga suatu desa yang bernama Jayan. Ayahku seorang kepala kampung di daerah itu, dan aku merupakan hamba Allah yang paling disayang olehnya. Aku sangat taat menjalani kaum Majusi, hingga akhirnya diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian. Lalu aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka beribadah. Aku berkata di dalam hati, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam.
dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku, serta tidak pula kembali pulang. Hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, aku menanyakan kepada orang-orang Nasrani, dari mana asal-usul agama mereka? Mereka menjawab, dari Syria. Ketika aku telah berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya. Aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadahan di gereja. Upacara mereka amat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik daripada agama kita. Setelah itu kami berdebat dan akhirnya kakekku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan bila rombongan dari Syria datang, aku hendaknya dikabari sebelum mereka kembali. Karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara. Lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Ketika telah tiba di tempat tujuan, aku menanyakan siapakah ahli dalam agama itu. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup, pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai nelayan, sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun, uskup ini adalah sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya, ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, namun ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat, orang-orang mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan aku pikir tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada uskup baru ini. Aku pun mencintai demikian rupa, sehingga hatiku merasa tidak ada orang yang lebih kucintai sebelum itu daripada dirinya. Tatkala ajalnya telah dekat, aku bertanya kepadanya, seperti yang Anda ketahui, takdir Allah atas diri Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku lakukan dan siapkah? Dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Uskup itu pun menjawab, anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya itu. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian, tatkala ajalnya telah dekat pula, aku tanyakan kepadanya, siapa yang harus aku ikuti? Ia pun menunjukkan kepadaku seorang soleh yang tinggal di Nasibin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya agar menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku berternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, siapakah yang kau wasiatkan agar aku mengikutinya? Ia menjawab, anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya. Suatu hari, suatu rombongan datang. Lalu aku menanyakan, dari mana asal mereka? Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab.
Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, ku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Mereka menjawab, baiklah. Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qur'o. Di tempat itulah mereka menjolimi diriku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi ketika tampak olehku banyak pohon kurma. Aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepada aku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku itu benar. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku. Hingga suatu hari datang seorang Yahudi, Bani Quraisyah, yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu. Aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah. Hingga tiba waktu Allah mengutus Rasul-Nya, lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Oh ya sahabat Ahrar, mungkin kisah sahabat Rasul kali ini kita potong dulu sampai di sini. Karena agar tidak terlalu panjang video ini nantinya. Nantikan part berikutnya untuk meneruskan kisah-kisah sahabat Rasul yang lainnya. Jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah tentang perjalanan hidup sahabat Rasul yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.